Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka 100%. Nah, sementara udah ada Armando lagi kelimpungan menghadapin persoalan akibat videonya soal dinasti politik di Yogyakarta, ya tentu ini memberi kesempatan kepada YouTuber yang lain untuk tampil. Nah, termasuk saya yang jarang sekali mengupdate akun YouTube saya. Baik, kita sekarang bicara masalah debat calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam beberapa pekan ini kita mendapatkan banyak sekali narasi polemik tentang dalam tanda kutip hilangnya debat cawapres di dalam penyelenggaraan pemilu ini. Artinya ada yang mengutip, dan saya belum mengikuti secara detail ya, bahwa debat itu mestinya melibatkan 3 capres dan 2 kali debat antar cawapres. Saya masih ingat waktu debat Pilpres 2019, saya dalam perjalanan dari Bandung menuju Jakarta, dan waktu itu saya tentu sangat berkomunikasi sangat intensif termasuk dengan Sandiaga Uno ya, dan di tengah perjalanan saya menyimak paparan dari Kiai Haji Mahfud Ma'ruf Amin, maksud saya Kiai Haji Ma'ruf Amin terkait masalah stunting, dan dia menjawabnya dengan sangat bagus. Saya bersemangat sekali waktu itu, dan yes, orang tua ini ternyata bisa berdebat menghadapi seorang Sandiaga Uno. Nah, sekarang banyak sekali underestimate terhadap Gibran, Raka Buming Gibran. Apakah dia bisa berdebat atau tidak? Tentu berdebat dalam artian yang sangat bagus ya, menghadapi 2 orang politikus senior, 2 orang aktivis, 2 orang ilmuwan juga, yaitu Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Sementara Gibran adalah anak profesor. Oke, saya tidak bicara masalah itu. Ketika undang-undang Pilpres mencantumkan debat adalah salah satu agenda wajib yang harus dilaksanakan di dalam proses atau tahapan Pilpres ini, yang lupa dilakukan oleh partai-partai politik, oleh civil society, oleh akademisi, bahkan oleh masyarakat kampus, itu adalah praktek debat, debating club. Kita tahu bahwa perdebatan yang sangat hebat yang terjadi pada waktu demokrasi ultraliberal ya, waktu sistem parlementer berlaku di Indonesia, itu bukan muncul sekonyong-konyong setelah kemerdekaan, tetapi dibangun jauh-jauh hari sebelum kemerdekaan, mungkin 100 tahun yang lalu, tahun 20-an, dan bahkan tahun-tahun sebelumnya, terutama oleh mahasiswa-mahasiswa
anak-anak Hindia Belanda yang kuliah di negeri Belanda. Mereka muncul tergabung dalam kelompok-kelompok pergerakan di Eropa waktu itu. Kemudian membentuk studi-studi klub. Ketika Kongres Pemuda pertama tahun 1926, itu yang hadir adalah wakil-wakil dari Jong, katakanlah Yong ya, Yong Slemendenbond ya, Yong Java, macam-macam ya. Itu adalah dari kelompok-kelompok debating club, kelompok-kelompok debat, kelompok-kelompok diskusi yang ada di masing-masing lokus etnografis waktu itu, ethnonation, tempat anak-anak mereka berkuliah di Bandung, berkuliah di Jakarta, di Batavia ya, dan membentuk studi klub atas nama kesamaan tempat tinggal. Dan itu kemudian juga terwadahi lewat yang namanya Volksraad, perdebatan-perdebatan terjadi di sana gitu. Ya kita tahu bahwa yang populer itu adalah tentu koran-koran ya, dan radio. Nah, justru di era sekarang, di era TikTok, di era IG, di era YouTube, di era X, Twitter dan segala macam, Facebook, kita tidak melihat agenda itu. Kita tidak melihat agenda itu. Sehingga yang sangat dominan, kenapa pengaruh dari, katakanlah, para mantan-mantan aktivis mahasiswa 1980-an, yang katakanlah banyak dibentuk lewat kelompok-kelompok studi dan aktivis jalanan, untuk kasus-kasus lokal ya, Gunung Ombo dan segala macam, dan kelompok studi proklamasi, kelompok studi teosofi dan segala macam, orang-orang yang kemudian seperti Bang Rizal Ramli dan the gang itu dan lain-lain, itu kenapa mereka sangat wacananya, kemudian misalnya ada Jumhur misalnya menghadapin Fajrul Rahman misalnya, mereka masih sangat dominan. Ada kemudian Bang Yusri Iza Mahendra, itu ya karena ada mereka terbiasa berdiskusi dalam kelompok studi dan berorasi di kelompok-kelompok pergerakan di jalanan. Nah, kemudian kenapa katakanlah aktivis 98 itu sekarang jauh lebih banyak muncul sebagai ketua-ketua dari relawan, ketua organ ini, ketua organ itu, dan tidak banyak bersuara di luar. Itu karena memang 98 itu adalah gerakan yang sangat cepat ya, belum membentuk ideologi gerakan dan belum memunculkan katakanlah satu persaingan yang ideologis, belum memunculkan katakanlah perbenturan apakah kita akan ke kanan, apakah kita akan ke kiri, atau kita di tengah, atau ada jalan ketiga dan segala macam. Tiba-tiba puncak gunung es, waktu itu Pak Harto mengundurkan diri, bukan dijatuhkan ya, tapi mengundurkan diri. Sehingga kemudian itu membentuk para aktivis 98. Itu adalah aktivis yang tidak banyak sebetulnya memberikan gagasan-gagasan ke ruang publik. Ya saya bisa sebutlah siapa, saya bisa hadapin mereka semua dalam hal polemik ya. Saya justru ketika di koran-koran berpolemik itu, saya berpolemik dengan katakanlah Budiman Sujatmiko. Budiman bukan seorang aktivis 98,
Dia ada di penjara waktu itu. Saya kenal dia tahun 1995-96. Kemudian dia juga termasuk dalam artian kelompok studi. Saya pernah berpolemik juga dengan Farid Gaban, dengan Anies Baswedan dan macam-macam. Anies, misalnya Bang Farid Gaban itu masih aktivis 90-an, bukan 98. Di UI sendiri, selain ada kelompok studi mahasiswa kapasitas ya, dan kemudian kelompok studi di masing-masing jurusan, itu setahu saya, seingat saya, ada berdiri tahun 95, itu UI Debating Club, yang pendirinya adalah salah satunya adalah Ahmad Nurhuri, dan kemudian Petsi Widiaguswara, sekarang di VOA ya. Dan waktu English Debating Club ini terbentuk, itu memang benar-benar ditunjukkan apa itu debat. Apa itu debat? Bahwa debat per definisi, per teori dan praktek debat itu seperti apa. Debat itu bukan Anda berada dalam satu posisi ideologi tertentu misalnya, tetapi adalah ketika seorang panelis atau moderator menanyakan bagaimana sikap Anda, misalnya apakah menurunkan atau menaikkan gaji buruh, misalnya ditanyakan dan dia harus mempertahankan itu, bagaimana Anda mempertahankan agar gaji buruh tetap tinggi, misalnya. Ya dia harus mencari argumen-argumen agar gaji buruh tetap tinggi. Sekalipun katakanlah itu bukan ideologi yang dia mau bangun. Katakanlah sebagai seorang pemikir atau posisi politiknya adalah seorang yang sangat liberal. Serahkan pada mekanisme pasar misalnya. Tetapi ketika ada pertanyaan dari panelis atau moderator bahwa dia harus memiliki argumentasi terkait bagaimana memperjuangkan gaji buruh UMR tetap tinggi dari tahun ke tahun, itu dia harus mencari argumennya. Itu harus disebut debat. Debat bukan berarti program, itu benar. Jadi ketika misalnya di dalam, saya nggak tahu suasana yang terjadi ketika terjadi rapat antara KPU dengan tim kampanye nasional masing-masing, katanya bahwa tim kampanye nasional Prabowo Gibran itu hanya ingin menyampaikan visi misi, misalnya tidak ingin berdebat. Bisa jadi supaya masyarakat lebih tahu posisi ideologis masing-masing. Tetapi tim yang lain mengatakan bahwa wah, mereka kayaknya tetap berdebat. Ini dua hal yang berbeda, ya. Dua hal yang berbeda, yaitu menyampaikan visi misi, we stand here, kami ada pada posisi ini. Kita baca misalnya statuta dari partai CDU misalnya. CDU itu apa ya? Yang ada di Jerman. Saya udah lupa itu Pak. Yang CDU mana yang apa? Partai Sosialis Jerman, Partai Liberal Jerman. Yang wakil-wakilnya ada di Indonesia waktu itu, NGO-nya. Frederick Nama Stiftung, FES misalnya. Itu mereka di dalam statuta partainya itu jelas, we stand here. Kami berdiri pada posisi ini untuk masalah ini. Itu yang disebut dengan visi misi. Tapi debat belum tentu itu. Debat bisa menjadi pertanyaan yang sifatnya situasional. Apalagi kalau bertanya itu adalah para ilmuwan.
Makanya saya dulu ketika menjadi juru bicara dari calon presiden Yusuf Kala Wiranto misalnya, atau ikut juga terlibat sebagai katakanlah orang di dalam panel-panel diskusi di media pada waktu Pilpres 2014 untuk Pak Jokowi JK misalnya, saya mengatakan bahwa mestinya panelis dari sebuah perdebatan itu bukan dari kalangan universitas, tetapi adalah komponen-komponen atau dari suara publik itu sendiri. Artinya panelisnya adalah orang-orang yang memang akan terdampak dari apa yang diperdebatkan itu, terdampak dari materi perdebatannya dan pemilih itu sendiri. Artinya mereka adalah semacam representasi dari voters. Itu yang terjadi dengan konvensi kan, konvensi calon presiden, konvensi nasional Partai Demokrat, konvensi nasional Partai Republik yang terjadi di Amerika. Mereka peserta konvensi itu adalah mereka ambil dengan sangat jelimet, itu adalah wakil-wakil dari voters, pemilih. Dan bahkan dalam konvensi itu ada juga kalangan independen yang diundang untuk memberikan vote, memberikan suara. Nah, artinya ya itu cuma town hall meeting juga. Ketika perdebatan terjadi, maka langsung pertanyaan dari misalnya konstituen itu langsung disimak dan langsung berimbas kepada kami bisa mengubah katakanlah pilihan kami ketika melihat posisi katakanlah kalau posisi yang disampaikan oleh para capres-cawapres itu we stand here, posisi kami di sini. Tetapi lagi-lagi kalau pertanyaannya adalah apabila Anda menjadi presiden, apabila Anda menjadi wakil presiden misalnya, dan ada situasi seperti ini, Anda harus seperti apa? Anda akan melakukan apa? Ya misalnya food estate, bahwa ini sudah ada anggaran segini, sudah ada ini segala macam seperti ini, dan Anda harus menjalankan itu terus karena sudah ada kebijakan nasional dan macam-macam. Itu semua pasangan harus menjawab atau ketika pertanyaan itu diajukan kepada salah satu pasangan, dia harus jawab pada posisi yang ditanyakan. Dia nggak bisa mengelak. Saya akan mencari ini, mencari solusi ini segala macam. Tidak bisa, misalnya, saya tidak setuju dengan kebijakan itu dan saya nggak punya solusi. Nggak bisa seperti itu. Jadi lagi-lagi ada persoalan di sini. Mana penyampaian visi, misi, dan strategi, program strategis, dan mana debat yang bersifat situasional di mana kami tidak dalam posisi seperti itu. Kami akan mencabut ini, tetapi kalau situasi itu terjadi pada kami macam-macam, ya dia harus menjelaskan sesuai dengan pertanyaan dari panelis gitu. Jadi ini kembali pada yang saya sebut tadi, bahwa ketidakhadiran debating club di universitas dengan tiba-tiba kita dihadapkan setiap pilpres ada debat capres-cawapres, maka debat menjadi tidak menarik. Benar mungkin hasil survei-survei yang sudah dipaparkan termasuk oleh Indonesia bahwa debat tidak begitu mempunyai pengaruh kepada
Cuma sedikit katanya, ada sekitar 2-3%. Tetapi kalau misalnya jarak, kenapa di Amerika debat menjadi penting? Karena jarak, karena apa? Ini tipis, margin kemenangan capres-cawapres itu tipis. 1%, 2% itu bisa artinya adalah 1 juta atau 2 juta orang, 2 juta atau 3 juta orang. Nah ini juga ya, kalau sekalipun tipis 2% atau 3%, tapi itu banyak, itu jutaan orang. Saya kira dengan situasi undecided voters yang masih tebal sekarang, maka debat menjadi sangat penting ya. Atau pemaparan visi misi, sebutlah apa gitu. Silakan para tim kampanye nasional dan KPU untuk mendefinisikan lagi atau memutuskan apa yang sudah ada, tetapi mungkin memperjelas apa sebetulnya yang kita menghadapin ini. Apakah sebuah perdebatan ataukah menegaskan posisi dari capres dan cawapres. Namun apapun itu, ini kalau mau monolog seperti ini, waktu udah 21 menit, apapun itu, mari setelah ini selesai, kita tidak berpolemik lagi ketika ini mau dijalankan. Ini bangsa ini benar-benar ya, terlalu bangsa ini. Kita berpolemik terhadap sesuatu yang sedang berjalan. Memperdebatkan lagi, apakah itu debat? Memperdebatkan lagi, apakah debat itu berlangsung 5 kali misalnya, apakah ini macam-macam. Kita memperlihatkan ketika waktunya udah besok. Saya minta pada teman-teman, please, habis ini usai pemilu pilpres, mari kita bangun institusi debat yang bagus. Kita hidupkan lembaga-lembaga debat, kita hidupkan kelompok-kelompok debat di masing-masing komunitas, di partai politik, di civil society, kalangan intelektual, termasuk juga apalagi di universitas, untuk berdebatkan banyak hal supaya isu-isu bisa disaring. Sekali itu aja pesannya, sedikit itu. Saya udah panjang lebar tadi. Dan saya tetap berharap ada debat antar cawapres. Sekalipun katakanlah capresnya hadir. Apa yang dimaksud capres hadir? Hadir di tempat, di ruangan acara, nggak perlu di depan. Nah, bisa aja. Atau ada 2 bangku. Cawapres yang berdebat, tetapi capresnya hadir, kan bisa begitu. Dan bisa saling berbisik. Begitu juga ketika capres berdebat, cawapresnya hadir, berbisik. Di banyak perdebatan di dunia kan begitu, apalagi di dalam sistem parlementer. Bukan pendebatnya sih, dia lagi berdebat aja, ada aja ngasih masukan, kasih kertas segala macam, itu boleh. Karena orang yang ada di depan bisa salah lah. Gibran juga bisa salah menyebut apa itu, asam urat apa sampade. Saya kira tuh. Saya Indra Jaya Piliang dari Markas Sanggeria Nusantara mengambil alih pekerjaan dari Ade Armando dan mungkin dari Bung Denny Siregar. Kali ini saya agak bicara panjang ini untuk bicara menyangkut debat. Terima kasih, tetap berpikir merdeka 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.